Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom teman-teman juga yang ada di rumah. Aku percaya kalian semua tetap sehat, tetap kuat, tetap ada dalam perlindungan kasih-Nya Tuhan. Ya sekalipun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, tapi aku percaya bahwa hadirat Tuhan itu tidak akan menghalangi kita untuk merasakannya. Dan satu hal yang mau aku sampaikan bahwa Tuhan Yesus menunggu kalian untuk datang menghampirinya saat ini, dan Dia rindu mendengar pujian kita, Dia rindu mendengar penyembahan kita. Jadi dimanapun teman-teman saat ini, dimanapun kalian berada, mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita tertuju pada Tuhan. Mama
bersyukur Tuhan boleh menaikkan setiap pujian dan juga penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang satukan hati setiap kami Bapa, dimanapun kami berada Bapa, di rumah maupun dimanapun Tuhan kami berada, kami mau bersatu hati Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus yang akan memimpin setiap kami Bapa, dan Tuhan Yesus yang akan terus melindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus juga yang akan menjamah, Tuhan Yesus juga yang akan melawat setiap mereka ya Bapa yang juga ikut ibadah Tuhan pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan tangan-Mu yang akan menjamah setiap mereka ya Bapa. Kami percaya Bapa bahwa kuasa-Mu itu tidak terbatas Tuhan, dan kami percaya hadirat-Mu boleh kami rasakan Bapa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada hari ini Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Masih semangat? Haleluya. Ya, mari kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami mau bersorak
Baik, untuk firman hari ini mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau yang buka hati dan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini Tuhan dapat menjadi rema Tuhan bagi hidup kami Tuhan, bagi anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini ataupun anak-anak-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing Tuhan Yesus, supaya mereka Tuhan dapat terberkati Tuhan dengan firman yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Halo. Apa kabarnya? Luar biasa. Harus luar biasa dong. Kalau nggak luar biasa, nanti hidupnya hambar. Kan Tuhan Yesus sudah luar biasa. Tuhan Yesus kan udah jadi Allah yang luar biasa. Jadi kita sebagai anak-anaknya juga harus luar biasa. Oke, mari malam hari ini saya akan share tentang firman Tuhan dengan tema bayar harga. Nah, pasti di sini kan kita pernah punya sesuatu yang diimpikan atau diharapkan, dan itu pasti kita kan harus bayar harga dulu. Kita harus ngeluarin effort yang tinggi dulu buat mendapatkan sesuatu tersebut, supaya kita dapat hal tersebut. Bukan misalnya ingin kurus ya harus bayar harga, makanya dijaga. Terus olahraga yang rutin jangan tersindir ya guys. Terus ingin pintar ya belajar, baca-baca buku yang banyak, enggak nyontek. Terus pengen jadi apa nih? Jadi YouTuber, ada yang pengen jadi YouTuber ya harus belajar bikin video, bikin konten-konten yang menarik. Tujuan dan mimpi dan semua perkara besar yang Tuhan rindukan dalam hidup kita pasti selalu membutuhkan harga atau usaha untuk meraihnya. Kali ini aku mau kita semua belajar nih sama tokoh di Alkitab bernama Yakub. Yuk kita buka dulu di kitab Kejadian 29 ayat 1 sampai 30. Kejadian 29 ayat 1 sampai 30. Yang udah ketemu katakan uye. Uye. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Kejadian 29 ayat 1 sampai 30. 1, 2, 3. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Ayat 4, bertanyalah Yakub kepada mereka, saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Jawab mereka, kami ini dari Haran. Ayat 5, lagi katanya kepada mereka, kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Jawab mereka, kami kenal. Ayat 6, selanjutnya katanya kepada mereka, selamatkah ia? Jawab mereka, selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Ayat 7, lalu kata Yakub, hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi. Ayat 8, tetapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulungkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami. Ayat 9, selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ayat 10, ketika Yakub melihat Rahel
dan memberi minum kambing domba itu. Ayat 11, kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Ayat 12, lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Ayat 13, segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia lalu mendekat dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Ayat 14, kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku, maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Ayat 15, kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Ayat 16, Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Ayat 17, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ayat 18, Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Ayat 19, sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Ayat 20, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Ayat 21, sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Ayat 22, lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Ayat 23, tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Ayat 24, lagi pula Laban memberi Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Ayat 25, tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Ayat 26, jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Ayat 27, genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Ayat 28, maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Ayat 29, lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Ayat 30, Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Nah, di sini dari kisah Yakub kita bisa melihat itu bahwa Yakub dalam mendapatkan Rahel, dia tuh harus bayar harga dulu, dan kita bisa mendapatkan pola pikir Yakub yang memampukan Yakub untuk membayar harga dengan cara yang pertama, sesuatu yang bernilai pasti ada harga yang harus dibayar. Di Kejadian 29 ayat 18 tadi berkata, Yakub cinta kepada Rahel, sebab ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Yakub tahu bahwa Rahel bernilai. Di ayat 17 mengatakan Rahel itu bernilai karena elok sikapnya dan cantik parasnya. Itu sebabnya ia mau membayar harga demi mendapatkan Rahel. Yakub tidak ingin mendapat sesuatu yang bernilai Rahel dengan
cara gratisan atau cuma-cuma. Nah, begitu pula dengan Tuhan Yesus gitu loh. Tuhan Yesus kan menganggap kita sebagai anak-anaknya yang berharga. Jadi dia mau bayar harga, dia mau turun ke bumi menyelamatkan kita semua. Dan Tuhan Yesus di situ tuh benar-benar mau menyelamatkan setiap umat manusia dari segala dosa. Dan aku mau cerita sebelum mamaku dipulihkan itu, aku kan menganggap mamaku berharga meskipun mamaku belum kenal Tuhan, tapi itu aku mengasihi mamaku. Aku menganggap mamaku tuh segalanya. Dan di situ aku mau bayar harga untuk mamaku. Aku mau bayar harga supaya mamaku kenal Tuhan. Meskipun berapa banyak waktu yang aku habiskan, berapa lama aku mendoakan mamaku, tetapi tuh aku menganggap mamaku berharga dan aku harus bayar harga untuk itu. Dan sampai akhirnya setelah aku doa selama beberapa berjam-jam, terus semuanya pada tidur pulas dan aku harus bayar harga, bangun memaksa mataku, dagingku supaya aku mau bayar harga, mau berdoa buat mamaku. Dan puji Tuhan mamaku dipulihkan itu. Dan seperti halnya kalau kita belanja nih, kita beli baju yang bagus, kualitasnya bagus, ataupun yang branded gitu ya, pastikan kalau bahannya nyaman, harganya kan pasti juga mahal kan. Dan kalau kita udah suka, kita udah anggap itu bagus dan kualitasnya tuh bagus banget, kita menganggap ini tuh bajunya tuh kayak wah bernilai banget gitu loh. Berapapun harganya tuh pasti dibeli gitu kalau ada uang. Kalau tidak ada ya paling nunggu diskonan, tapi kan yang penting dibeli. Nah, terus kalau ada diskonan juga dari barang yang kita suka, pasti kan kita juga harus bayar harga. Kalau ada diskonan kan pasti harus antri dulu, rebutan sama mak-mak, kayak ini punya aku dulu, ini aku yang ambil dulu, ini aku yang ambil dulu kan. Itu kan juga harus ada usaha yang tinggi untuk supaya ibu-ibu yang lain itu tidak jadi mengambil barang yang kita sukai itu. Dan dan sebelum aku bisa desain digital, kan aku gambar-gambar manual dulu. Aku suka gambar-gambar manual karena aku belum bisa desain secara digital atau gambar secara digital. Dan waktu itu aku punya teman yang suka desain, dia punya kesamaan yang sama lah. Terus kayak cerita-cerita, oh kamu kok bisa gambar seperti ini sih, kamu gambarmu kok bagus sekali. Terus aku bilang aku pengen. Terus temanku ini tuh nggak mau ngajari aku atau piye, tapi tuh dia tuh malah cuma bilang gini, kamu beli kuota YouTube, lihat YouTube terus belajar, cuma bilang gitu toh. Dan aku, ya bener juga ya, aku harus bisa desain pun aku harus ke counter beli kuota, terus harus buka YouTube yang nyedot kuota yang banyak, terus belajar, ngabisin waktuku buat belajar desain. Nah, seperti halnya itu, sesuatu yang bernilai pasti ada harga yang harus dibayar. Aku menganggap mamaku bernilai, berharga, aku juga harus bayar harga dengan hal itu. Aku pengen bisa desain yang bagus, aku juga harus bayar harga buat berlatih desain itu. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Yakub dalam hal bayar harga? Tujuan Yakub lebih besar daripada harga yang harus dibayar. Di Kejadian 29 ayat 20 berkata, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Nah, di sini Yakub bekerja selama 7 tahun dirasa seperti beberapa hari saja karena matanya tertuju pada Rahel sebagai tujuannya. Bukan soal besarnya harga yang ia bayarkan, bukan soal
berapa lama waktu yang harus ia bayarkan, tetapi soal tujuannya, yaitu Rahel tadi. Kalau kata anak zaman sekarang kan, Yakub ini kesannya bucin gak sih? Kan dia harus bekerja 7 tahun buat Rahel. Kayak bucin banget gak sih? Tapi tuh kayak keren gitu loh. Jadi dia harus mengeluarkan usaha yang keras buat mendapatkan Rahel, meskipun dia ditipu Laban untuk bekerja 7 tahun lagi. Tetapi Yakub ini tuh mau bayar harga lebih gitu, mau bayar harga dengan tulus, karena tujuan Yakub tuh ya Rahel. Kayak kalau kita punya tujuan, pasti kan kita nggak nganggep prosesnya itu bakal lama gitu loh. Misal itu dalam hal kehidupan sehari-hari, seseorang ibu rela kerja lembur bagai kuda demi menyekolahkan anaknya. Nah pasti kan ibunya nggak kayak ngerasa, duh kerjaku tuh lama banget, kerjaku tuh keras banget. Pasti ibunya tuh nggak mikir kayak gitu. Pasti ibunya mikir, aku harus cari uang buat anakku. Jadi kan fokusnya ke tujuannya, bukan berapa waktu atau berapa lama yang harus ia bayarkan itu. Atlet juga harus bangun pagi untuk latihan sampai sore. Terus idol K-pop yang dari kecil sudah di training vokal, dance, dan bakat lainnya, disuruh diet lah, disuruh menjaga diri supaya nggak jatuh dari hal-hal yang lainnya gitu. Kan mereka tuh harus, pokoknya tuh idol tuh ketat banget gitu buat mereka harus mencapai tujuan jadi artis yang go internasional. Pola makannya benar-benar dijaga supaya bisa debut jadi artis internasional. Nah, saya waktu SMA itu pernah ikut ikut perlombaan basket. Jadi atlet basket gitu, ikut atlet malah. Nah terus dalam proses lomba di Asof Cup 5 itu kan aku harus latihan, pulang sekolah aku harus latihan sampai malam, kadang harus latihan buat dapetin kemenangan, buat dapetin piala yang kita harapin itu lah. Terus kan saya nggak mikir kan, wah itu lama banget latihannya, bla 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 bla, nggak selesai. Pasti kan kalau seorang atlet mikirnya kan kayak gitu. Seorang atlet pasti mikirnya udah semangat latihan supaya bisa dapat piala. Nah, terus di SMK juga aku pernah ikut lomba admin perkantoran di UNES 2 kali. Saya ikut lomba waktu kelas 11 dan 12. Waktu kelas 11 saya juara harapan 2, dan kelas 12 puji Tuhan juara 1. Dan demi dapat juara 1 itu tuh rasanya tuh kayak aku harus bener-bener semangat gitu, totalitas gitu. Baik busananya tuh harus bener-bener kayak orang kantor. Terus latihan terus setiap hari, harus waktu latihan harus pakai heels. Dan kalian tahu kan, beberapa orang di sini ataupun di rumah pasti tahu kalau aku tuh tidak bisa pakai heels gitu, pasti kayak gitu. Dan waktu latihan aja tuh kayak aku sampai aduh terus kayak aku tidak bisa. Tapi tuh kayak aku harus melakukan itu karena tujuanku tuh supaya menang juara 1 gitu loh. Dan meskipun agak lecet-lecet dikit, sakit gitu, tapi puji Tuhan seneng banget gitu. Dan ya itu kalau kita punya tujuan, pasti tuh meskipun prosesnya berat, meskipun prosesnya lama, kita tuh gak nganggep kayak prosesnya itu tuh sebagai beban, tapi kayak kita nikmatin supaya kita tuh dapat piala, kita dapat kemenangan di situ gitu. Nah, dalam bayar harga itu juga jangan hitung-hitungan. Lakukan apapun yang kamu bisa. Jangan, aku udah bayar harga nih, terus kayak sampai sini aja. Kayak kamu tuh membatasin bayar hargamu, kayak nggak totalitas. Itu kan bisa
Tuhan Yesus kan bisa melihat bahwa kamu tuh nggak tulus gitu. Nah, kalau waktu kita bayar harga, tapi kok belum ada tanda-tanda atau belum dijawab sama Tuhan, ya fokus sama tujuanmu. Kalau kamu hitung-hitungan begitu, malah timbul akar kekecewaan karena segala hal yang kamu targetkan, segala hal yang kamu impikan tuh belum tentu Tuhan ngasih sesuai apa yang kamu mau, tetapi Tuhan bakal ngasih sesuatu yang terbaik meskipun kamu tuh nggak suka gitu, tapi itu tuh yang terbaik gitu. Dan yang ketiga, harga yang dibayar adalah investasi. Di Kejadian 29 ayat 30, Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Menurutku Yakub ini keren. 7 tahun itu nggak lama, dan dia harus menambah 7 tahun lagi. Walau ditipu oleh Laban dan ia diminta kerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel, Yakub ini bukannya marah atau kayak ngata-ngatain Laban tuh gak adil atau bla bla bla, tapi dia tuh malah mau bersedia kerja 7 tahun lagi untuk Rahel. Yakub melihat waktu tambahan 7 tahun ini sebagai keuntungan, bukan sebagai kerugian. Yakub menganggap 7 tahun ini sebagai investasi. Ia justru makin cinta pada Rahel, begitu pula sebaliknya. Semua kerja keras dan pengorbanan Yakub juga adalah investasi untuk keberhasilan dan kemenangan Yakub di masa depan. Yakub bukan hanya dapat Rahel, tapi Yakub juga dapat upah dari Laban selama Yakub kerja 7 tahun lamanya. Nah, tidak ada sesuatu yang sia-sia bagi Tuhan. Seperti yang tertulis di Mazmur 126 ayat 5, orang yang menabur pasti akan menuai. Nah, aku mau cerita nih soal bayar harga. Jadi kalau bayar harga, kita hitung-hitungan. Aku dulu bayar harga, tapi aku hitung-hitungan membatasi Tuhan. Kayak, wah aku harus bayar harga, tapi aku sampai 2 hari saja, aku sampai 3 hari saja. Dulu tuh aku sampai gitu, terus mesti tak jamin. Dan itu tuh kayak gak baik. Dan akhirnya aku serahin sama Tuhan, aku ditegur sama Tuhan, terus aku serahin sama Tuhan, kalau Tuhan aku mau bayar harga, tapi tolong tuntun aku. Dan waktu itu aku benar-benar totalitas, bahkan sampai 5 jam aku berdoa. Dan sorenya 5 jam aku berdoa tuh waktu pagi, terus malamnya aku berdoa lagi 2 jam di kamar mandi sebagai tempat doa saya yang aman. Dan itu tuh kayak aku bersyukur banget gitu, aku bayar harga, tapi tuh Tuhan tuh gak membatasi, gak mau aku membatasi bayar hargaku gitu. Dan disitu aku kayak benar-benar totalitas, terus sampai mana Tuhan membawaku, sampai mana Tuhan pengen aku bayar harga. Dan disitu aku lihat aja benar-benar lama banget, tapi aku ngerasainnya itu sebentar karena aku melihat tujuanku dan aku melihat apa yang aku impikan, apa yang aku harapkan itu sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, jadi apa yang bisa kita contoh dari bayar harga Yakub? Yang pertama, sesuatu yang bernilai pasti ada harga yang harus dibayar. Yang kedua, tujuan harus lebih besar daripada harga yang harus dibayar. Yang ketiga, harga yang dibayar adalah investasi. Mari kita sama-sama bayar harga untuk apa yang Tuhan taruh dalam diri kita masing-masing atau apa yang kita harapkan. Percayalah, apa yang kamu lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Tuhan, tolong kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami dapat bayar harga dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Biarlah tujuan dan impian kami, harapan kami Tuhan dapat Engkau jawab Tuhan, dapat terwujud Tuhan Yesus. Dan biar Engkau yang melihat hati kami Tuhan yang tulus,
supaya kami Tuhan terus sungguh-sungguh mencari wajah-Mu, fokus akan Engkau Tuhan. Kami terus mengejar Tuhan visi dan misi daripada Engkau, dan biarlah Tuhan apapun yang kami bayarkan, apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, itu semua Tuhan tidak akan pernah sia-sia, dan Engkau bakal jawab Tuhan tepat pada waktunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap kuatkan dan teguhkanlah kami Tuhan dimanapun kami berada, supaya tetap berada dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya ya firman Tuhan yang sudah dibagikan boleh memberkati semua kita. Ya dimanapun saudara berada, jangan lupa tetap bayar harga, karena harga yang saudara bayarkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sekali lagi dimanapun kita berada, saya ajak kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Pak Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat berkumpul Tuhan di tempat ini, beberapa orang dan juga mereka yang ada di rumah, untuk bersama-sama menyatukan hati kami untuk beribadah kepadamu, memuji, mengagungkan nama-Mu yang kudus dan mulia. Dan kami bersyukur juga untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan. Biar kami jadi anak-anak Tuhan yang kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang fokus pada tujuan kami dan berani membayar harga di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan selesaikan ibadah kami, dan kami berdoa Tuhan biar berkat-Mu dan anugerah-Mu menyertai kami semua. Kami serahkan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.